warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya hari ini sehat ya. Tadi sebelum pelajaran hari ini, pelajaran siapa? Iya, Paul. IPA ya? Tadi pelajarannya seru nggak? Serukah hari ini? Seru. Kalau sudah seru, nanti pas pembelajarannya Bu Rina akan lebih seru-seruan lagi kita ya. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu ya. Sebelumnya mau tanya dulu nih. Hari ini yang nggak berangkat siapa ya? Hari ini. Bagus. Bagaimana kalau saya bicara berarti kalian? Kemudian saya nggak pegang HP nih. Nah, berarti kalian juga nggak pegang HP ya selama pembelajarannya Bu Rina ya. Nanti kalau HP-nya dibutuhkan baru kita menggunakan HP. Oke, semuanya boleh disimpan HP-nya di lacinya masing-masing. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya semua kegiatan hari ini lancar dan bermanfaat. Oke, siapa yang memimpin doa? Ya, ketua kelas ya. Berdoa masing-masing. Oke, terima kasih. Kan dilihat, nah kemarin Bu Rina 4 hari kemarin Bu Rina kayaknya kosong ya jamnya ya. Jamnya nggak ada tapi ada tugas ya. 4 hari kemarin Bu Rina ada tugas di luar dan ini salah satu materi yang disampaikan kepada Bu Rina dan harus saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Jadi nanti ada 7, sebenarnya ada 7 materi yang harus saya sampaikan kepada anak-anak. Tapi pada pertemuan hari ini kita satu aja dulu ya, biar gak pusing-pusing gitu ya. Makanya biar lebih seru lagi nanti ada kegiatannya. Oke, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu kenali potensi. Ya, di sini yang sudah tahu potensinya apa? Potensi itu apa? Belum tahu lah ya, makanya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk kegiatan hari ini nanti kita menggunakan pembelajaran ARKA. Nah, ARKA itu ada aktivitas, ada refleksi, konseptual, dan aplikasi. Nah, untuk aktivitasnya apa toh? Nanti kalian karena mengenali potensi, nanti akan saya kirim link, kemudian kalian mengisi dan nanti akan ada hasilnya. Ada 2 link yang akan kalian kerjakan. Kemudian ada diskusi, kemudian untuk pembelajarannya, materinya, konsepnya seperti apa, nanti ada 2. Ada kecerdasan majemuk dan kecerdasan gaya belajar. Kecerdasan majemuk nanti ada 8 kecerdasan majemuk yang nanti kalian bisa kenal. Nah, nanti kalian termasuk yang mana dari ke-8 kecerdasan tersebut. Kemudian ada gaya belajar. Nah, nanti gaya belajar kalian yang cocok menurut kalian itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk masuk berikutnya yaitu aplikasi. Berarti nanti kalian mempraktekkan bagaimana merancang masa depan kalian setelah tahu potensi yang kalian miliki, gitu ya. Siapa yang mau baca? Oke. Iya, dari atas.
Iya, kita masuk di telaga air. Tahu nggak telaga itu seperti apa? Hah? Seperti itu. Telaga itu kan kayak apa nama danau. Jadi air itu mengalir. Nah, begitu juga potensi yang kalian miliki, sebenarnya kalian sudah punya potensi-potensi. Tapi bagaimana kalian bisa mengarahkan air tersebut menuju muaranya menuju laut, ya kan, yang luas. Kalian tahu tujuannya seperti apa nantinya, seperti itu. Ya. Sebelum masuk materi, Bu Rina mau sedikit goyang-goyang ini ya. Kita joget bersama ya. Ini apa namanya? 7 jurus yang harus kalian kuasai. Nah, ya, yang harus kalian kuasai supaya menjadi generasi emas tadi ya kan. Ini langkah awalnya, kenali potensi. Nah, ini ada 7 jurusnya. Boleh semuanya berdiri? Merapat ke depan ya, merapat ke depan. Ayo, maju ke depan sini. Bersamaku yang hebat, menunjukkan dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid mereka kuat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan kebingungan. Oke, terima kasih. Ada 7 jurus yang harus kalian kembangkan pada diri kalian. Nah, tadi ada apa aja? Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Nah, itu ada 7 jurus. Nah, yang pertama yaitu kenali potensi. Nanti 7 jurusnya lain kali pertemuannya. Yang pertama ini kita kenali potensi. Tadi udah masuk mana ya? Tadi udah di telaga air ya kan. Tadi udah saya jelaskan sedikit bahwa bagaimana kalian kok jurus pertama itu telaga air ya. Oke. Nah, ini saya akan kirim link
Dua link akan saya bagikan di grup. Silakan nanti kalian isi. Kemudian beberapa kalau sudah ada hasilnya nanti di screenshot ya. Kita mulai yang pertama yaitu aktivitas. Tadi kita menggunakan ARKA, aktivitas, refleksi, konseptual, dan juga aplikasi. Yang pertama yaitu aktivitas. Aktivitasnya apa? Kita ngisi asesmen terlebih dahulu. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan, akan saya bagikan linknya. Silakan kalian isi sesuai dengan kriteria apa yang sesuai dengan kalian sendiri. Saya kasih waktu ya, 5 menit kayak cukup nah, 5 menit ya. Nanti yang merasa kesulitan boleh langsung ditanyakan. Dikerjakan dulu. Kamu apa ini? Boleh visual ya. Wah, musikal logika. Oh iya, musikal boleh. Apa? Udah. Mana? Yang screenshot. Jadi screenshot aja. Kan udah 40. Ganti yang satu, tes satu lagi. Di screenshot. Jadi kamu kira-kira dari dua ini condong yang mana? Kalau visual itu berbicara, gambar, dan sebagainya. Kalau audio itu mendengarkan. Kamu lebih condong yang kemana? Yang mendengarkan apa yang melihat? Hah? Kalau kinestetik itu daya belajar. Kalau kinestetik itu lebih ke dua. Yang satu mana? Yang satu belum. Yang satu aja yang dikerjain. Yang satunya musikal. Nah ini visual. Ya. Yang gaya belajar apa berarti? Enggak, satunya. Yang 3. Nah, kamu yang mana? Yang 3 tadi. Nah, ini yang paling besar mana? 36, berarti auditori. Oke, saya mau silakan screenshot yang sudah di screenshot, yang gaya belajar coba. Dilihat yang gaya belajar. Yang gaya belajar. Udah dilihat semua? Yang visual siapa? Yang gaya belajar. Visual, angkat tangan yang visual. Visual, angkat tangan. Yang visual. Ya, yang penting itu screenshotannya yang paling banyak mana? Yang gaya belajar visual. Ya, visual berdiri dulu. Oke, visual berdiri. Maju sini. Maju sini dulu yuk. Maju sini ya. Sebelah sini. Yang auditori sini yuk. HP-nya ditinggal dulu yuk. Auditori yang kinestetik boleh di pojok. Oke, silakan duduk melingkar sesuai dengan kelompoknya. Kinestetik paling ujung, boleh sini kinestetik sini. Kinestetik. Maju dikit, nggak usah bawa HP, maju. Yang 2 bisa tadi jawabnya banyak yang mana, silakan langsung kumpul aja sini ini yang diskusikan dengan kelompoknya. Saya mau kalian buat yel-yel dalam waktu kurang lebih 10 menit. Kalian buat yel-yel bersama kelompoknya. Nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah panjang-panjang. Coba buat yel-yel 5 menit cukup lah ya, 5 menit tadi ngerjain 5 menit, kita 5 menit coba bisa nggak ya? Siap. Latihan dulu ya, semangat. Boleh.
ya semangatnya yang beda. Udah siap? Yang udah siap siapa nih? Sini, oke. Ya, maju berdiri ya. Oke, masuk ya. Semangat. Bisa diperhatikan. Ini dari tim apa nih? Tim apa? Ini kinestik ya. Ya kinestik ya. Ya. Sudah siap? Oke. Yuk. Oke, silakan duduk lagi. Oke, kelompok mana lagi ya, siap ya? Dinasti Jaya gitu ya. Oke. Coba sekarang yang kelompok apa ini? Iya, auditori silakan. Lebih semangat lagi nih ya. Setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Ayo tengah. Yeay! Auditori Jaya. Harusnya ini lebih seru ini, paling banyak sendiri. Agak ke sini biar kelihatan kamera. Agak ke sini biar kelihatan kamera. Ya, agak ke sini. Oke, silakan. Kelompok terakhir ini ya, kelompok terakhir. Ya. Yang heboh suaranya, tepuk tangan ya. Oke. Oke, silakan duduk balikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu ya. Paling banyak ini kelompoknya visual ini ya. Oke, tadi kalian sudah ngisi asesmen tentang kecerdasan gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk ya. Kalian jadi tadi gaya belajar ada 3 tadi, ada audio, ada visual, ada ya. Ini. Nah, yang kedua yaitu refleksi. Nah. Oke, dari asesmen yang sudah kalian kenali, potensi apa saja yang kalian tak ketahui tadi? Ada gaya belajar apa aja tadi? Iya. Kemudian bagaimana hasil asesmennya? Kira-kira udah sesuai dengan gaya belajar kalian belum? Udah sesuai gak? Menurut kalian udah sesuai belum? Sudah? Sudah. Oke, yang ketiga setelah tahu hasilnya, apa yang kalian ingin lakukan? Nah, coba siapa yang mau maju ke depan? Malu. Oke, berarti nanti satu kelompok persiapan. Kira-kira, coba Bu Rina, sekarang tanggal berapa ya? Absen 7 siapa absen 7? Berapa ini Bu? Iya.
Kita lihat. Setelah tahu hasil asesmen tadi, apa yang ingin kalian lakukan? Perasaannya nanti kan tadi apa? Hasilnya apa? Hasil apa nih? Hasil gaya belajarnya tadi apa? Nah, itu sudah sesuai nggak dengan belajar kamu? Sesuai. Hasilnya apa kalau sudah sesuai? Semangat belajar. Kemudian sudah tahu trik-triknya supaya saya cepat apal, cepat fokus seperti apa ya. Gaya belajarnya itu lebih ke praktek ya. Oke, terima kasih Mas Arsa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Arsa. Oke, silakan duduk. Nah, tadi udah perwakilan satu kelompok satu. Nanti gantian ya kelompoknya ya. Tadi kelompok satu udah maju. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, kita masuk ke intelijensi atau kecerdasan. Tadi kalian sudah mengisi tentang asesmen kecerdasan. Kalau kalian, menurut kalian kecerdasan itu apa? Ya, perilaku berulang, kreatif, dan bagaimana cara pemecahan masalah. Nah, gambar apa nih? Ini ceritanya apa? Gambarnya ceritanya apa? Boleh angkat tangan. Penilaian apa? Angkat tangan dulu yang mau jawab, silakan angkat dulu. Kira-kira gambar ini itu apa sih? Apa? Seleksi panjat pohon. Ada lagi? Seleksi paskibra. Ada yang lain? Seleksi lomba lari. Oke, apa? Seleksi kecerdasan. Seleksi menari. Panjat pohon. Iya. Ini gambarnya, ceritanya. Ini, oke. Kan saya jelaskan ya gambarnya ya. Ini siapa? Iya, guru. Ini ada orang. Ini ceritanya di kebun binatang. Siapa yang bisa manjat pohon? Kira-kira ini ada monyet, ada penguin, ada gajah. Kalau naik manjat pohon kira-kira sulit enggak? Oke, saya jelaskan dulu ya. Kenapa ada gambar ini? Nah, begitu juga Bu Rina. Kalian itu potensinya kan macam-macam, ya kan? Ada visual, ada audiovisual, ada auditori, ada kinestetik. Itu diibaratkan ini, lalu hewan-hewan ini. Enggak semuanya bisa manjat. Dan begitu juga kalian, enggak semuanya pintar matematika. Enggak semuanya pintar bahasa Inggris. Enggak semuanya harus bisa PBB, paskibra. Enggak semuanya harus masuk bola futsal, ya enggak? Nah, ini diibaratkan kalian. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, makanya di sini kita gali potensi kalian. Misal matematikanya nilainya masih kurang, bisa kalian imbangi dengan materi atau pelajaran yang kalian sukai, gitu ya. Nah, ini diibaratkan seperti kalian nggak sih? Ini diibaratkan seperti kalian. Ada 2 bayi.
Kembar. Ngapain? Rintangan ya, rintangan, ada rintangannya. Kemudian yang satu bisa langsung, yang satu ada yang teriak-teriak dulu ya. Nah, itu diibaratkan kalian ada yang langsung nerima, bisa nerima pembelajaran apapun, ada juga yang harus ada prosesnya, ya enggak? Kudune siji tambah siji, ana sing iso langsung jawab dua. Tapi ada yang harus berpikir agak lama, ya kan, untuk bisa menjawab dua. Gitu. Lanjut. Nah ini. Tadi ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ada yang mau baca? Yang gaya belajar visual? Ya. Yang keras ya, Mbak? Langsung aja. Inform. Senang membaca dan mencatat tertarik pada tampilan visual seperti diagram, video, ilustrasi atau ya, slide presentasi. Strategi belajarnya apa? Menggunakan ada gambar, kemudian ada peta konsep, video, catatan yang warna-warni ya. Itu untuk yang visual karena dia fokus sama yang dilihat itu. Kemudian gaya belajar auditori, mana yang auditori? Oke, salah satu. Yang strateginya aja. Langsung sini. Oke. Kalau auditori itu biasanya ngapal kene ambek dengerin lagu ya enggak? Terus belajar dengerin lagu, nyatet-nyatet ya gitu. Bener nggak? Nah, itu strateginya gitu. Kalau mau cepet apal, cepet nyantol, cepet fokus, silakan boleh menggunakan alat musik atau apapun yang membuat kalian nyaman. Oke, yang ketiga kinestik. Yuk, ayo siapa? Ayo. Strategi belajarnya? Iya. Seperti tadi ya, kayak ada permainan-permainan, kemudian pembelajaran praktek langsung ya. Nah di kongkon apalan rada angel ya. Tapi nek kon praktek langsung wis jalan wae sik ngono ya. Bener enggak? Nah, itu ciri-ciri yang namanya kinestetik. Jadi strategi belajarnya ya harus menggunakan simulasi, eksperimen ataupun dengan kayak detektif kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke kecerdasan majemuk. Nah, ini. Tadi Bu Rina udah bilang ada kecerdasan majemuk, ada deh. Oke, silakan kembali ke tempatnya lagi. Silakan dibuka tadi HP-nya. Tadi termasuk yang mana ya kecerdasannya ya? Ada yang mau atau cerdas linguistik? Linguistik kayak tadi ada. Siapa ya? Oh ya, boleh dibacakan Mas linguistik. Yang linguistik. Jadi membaca dan menulis berdebat atau memberikan mampu menjelaskan sesuatu dengan baik menggunakan humor saat bercerita. Sesuai nggak? Iya sesuai ya. Kalau verbal linguistik dia mudah mengingat informasi yang ditulisnya. Jadi dia lebih
lebih belajarnya lebih ke informasi tertulis, kemudian dia lebih mudah berbicara atau berpidato. Oke, interpersonal. Iya, salah satu. Ayo Mbak, siapa ini depan sini? Siapa namanya? Reta ini. Ayo baca yang interpersonal. Oh enggak kelihatan, boleh maju. Sebelah sana, ya. Ya. Berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non verbal, melihat situasi dan perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam peraturan. Iya. Sudah agak sesuai nggak? Sesuai nggak? Ya sesuai. Oke, silakan, terima kasih. Lanjut yang apa ya? Intrapersonal ada nggak? Intra. Ada tadi deretan sini. Oh ya, ini Mbak Kacamata, yuk Mbak Kacamata. Apa? Tadi. Oh ya. Mbak yang kacamata dulu ya. Mbak yang kelihatan nggak? Kelihatan enggak? Boleh maju, boleh. Sudah sesuai enggak? Berarti dia lebih bisa mengontrol dirinya ya. Dia udah paham nih. Aku harus gimana nih ya? Udah paham dia. Oke. Lanjut. Kinestetik ada nggak? Tadi 8 kecerdasan yang kinestetik. Ada. Oh ya ada. Tadi Bu Rina ada lihat ada yang ada. Oh ya. Boleh gantian. Yang laki-laki dulu ya. Ayo. Yang kedua. Enggak apa-apa, wis baca aja, enggak apa-apa. Terampil dalam menarik dan olahraga. Mati membuat sesuatu dengan tangannya. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat dan melakukan daripada mendengar atau melihat. Oke. Boleh diulangi, Mbak? Ya. Mbak siapa? Vika. Iya, Mbak Vika. Mbak Vika juga kinestetik. Iya. Iya, benar nggak? Sesuai nggak? Suka menari berarti. Suka olahraga ya. Nah, kalau mau jadi atlet biasanya kecerdasannya memang yang ini ya. Atlet, kemudian suka nari. Lanjut. Naturalis tadi ada. Siapa? Kamu ya. Oke, silakan dibaca. Jadi kalau naturalis dia itu sukanya dengan alam-alam gitu ya. Kemudian ada yang matematis tadi ada. Matematis ada satu kayaknya. Siapa? Matematik. Oh kamu? Iya, silakan coba.
Iya. Nah, nih. Jadi ada beberapa apa yang namanya contoh pekerjaan atau masa depan yang ingin kalian ya, kalian tadi sesuai dengan kecerdasan kalian. Tadi ada realistik, praktik, visi atau nyata. Tadi siapa? Siapa itu Mas? Siapa? Saya lupa. Karena yang naturali bisa pakai yang ini, silakan. Nanti ada realistik, praktis, fisik dan nyata. Contoh profesi, ada mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Kemudian ada investigatif, analistik atau intelektual, ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, psikolog. Kemudian ada yang seniman, yang linguistik. Nah, ini linguistik. Contoh profesinya ada penulis, aktor, desainer, musisi atau arsitek. Ini yang seperti linguistik, musikal. Ada nggak ya tadi majemuknya ada musikal juga. Ini masuknya nanti bisa ke penulis, aktor atau desainer. Kemudian enterprising, pemimpin atau persuasif seperti tadi yang intrapersonal bisa masuk situ. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian ini sosial, peduli, komunikatif. Nah, ini intrapersonal, interpersonal. Kemudian apalagi ya? Kinestetik bisa masuk. Ke ini ada guru, konselor, perawat, psikolog. Nah, intrapersonal itu tadi. Kemudian ada terstruktur atau teliti, administrasi. Tadi yang cerdas visual spasial ya. Tadi itu ada beberapa macam pekerjaan masa depan yang kalian bisa gambarkan. Nah, di sini ada yang keempat yaitu aplikasikan. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan, akan saya bagi satu-satu, di mana di sini ada kecerdasan majemuk yang kalian sudah ketahui. Tadi kan kalian sudah ya, dilingkari aja sesuai dengan apa namanya, sesuai hasilnya, dilingkari terus cita-cita yang ingin kalian dambakan, yang kalian harapkan nanti seperti apa gitu ya, dituliskan. Boleh banyak Bu, boleh nggak harus satu. Kalian dominasinya di mana, dominannya di mana? Dikasih nama di atas pojok kanan ya, atas pojok kanan. Nama lengkap kelas. Nama lengkap kelas. Apa? Boleh dilingkari. Ya, yang lebih mana? Ya, kecerdasan yang majemuk ya. Dua boleh, tapi pilih salah satu yang ada. Cita-citamu aja. Iya, di situ. Menurut kalian di bawah kotak ini kan ada pertanyaan. Cita-cita yang relevan dengan kecerdasan majemukmu. Kalau kalian kecerdasannya tadi kan ada yang intrapersonal. Boleh pilih jadi guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial ataupun apa. Kalau yang numeralis bisa arsitek,
Arsitek mana ya? Ada. Nah, ini ada arsitek, desain grafis, yang matematis bisa jadi ini juga bisa. Kinestetik, boleh atlet, penari. Nah, penari ya boleh lanang, sekarang laki-laki ada yang penari. Ya enggak? Banyak. Ya sudah, boleh dikumpulkan ke depan sini, langsung kembali ke temannya masing-masing. Cita-cita yang diharapkan aja. Kamu maunya jadi apa? Kalau polisi ya polisi, tentara tentara. Yang penting Bu Rina udah tahu kecerdasanmu yang apa ya. Oh, mau diambil Mbak biar nggak lepas. Perkenalkan, nama saya Arsa Rezil Kurniawan, bisa dipanggil Arsa. Kecerdasan yang pertama. Cerdas visual spasial. Cita-citanya apa? Jadi pemain sepak bola profesional, menjadi guru atau pelatih, juga menjadi arsitektur. Oke, semoga tiga-tiganya nanti salah satunya aja yang sukses ya. Oke, yang satunya lagi Mas siapa? Sini dulu. Perkenalkan, nama saya Mucawat Novi Itminan. Panggilannya? Novi. Oh, Novi. Kecerdasan, majemuk, cerdas, verbal, linguistik. Oh ya, besok mau jadi apa ini ya? Pemain sepak bola profesional, menjadi polisi atau tentara, menjadi guru pejokat dan pelatih. Oh ya. Oke, semoga semuanya nanti bisa berhasil ya. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Arsa dan Mas Novi sudah maju ke depan membacakan hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Oke, dari sini jelas nggak apa yang sini? Jadi intinya di sini siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau maju? Kita simpulkan bersama-sama ya. Bahwa di sini kalian tadi udah kenal yang namanya 3 gaya belajar. Ada apa aja? 3 gaya belajar tadi ada apa aja? Visual, ada auditori. Kemudian ada 8 kecerdasan. Kecerdasannya tadi ada beberapa dan kalian juga udah tahu hasilnya ya. Oke. Jurus 1, kenali potensi, kalian sudah paham? Terima kasih, berarti kalian sudah lulus di jurus 1. Nah, kita tepuk tangan dulu ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas jurus yang kedua. Nanti untuk pembahasannya nanti aja ya. Berhubung belnya juga udah selesai, pelajarannya Bu Rina juga udah selesai. Terima kasih banyak semuanya. Silakan beristirahat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.